Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel sahabat. Jadi hari ini kita akan bahas atau kita akan berbagi tentang permasalahan, sedikit permasalahan dari mesin diesel yang memang berulang kali terjadi, yang enggak seberapa ya guys. Baik sahabat diesel, sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat diesel dimanapun anda berada, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik sahabat diesel, nah ini untuk sekedar informasi, mesin dari ZH 1130 ya guys, ZS 1130. Nah oke sahabat, nah ini ZS 1130 dari DF Indah ya guys. Baik sahabat diesel, dan mesin ini sebagai penggerak penggilingan sekam dengan PPC 45 ya guys. Baik sahabat diesel, ini hanya sekedar informasi dan titik permasalahan. Nah di sini guys, nah ini selalu terjadi patah di bagian perklet ya guys. Jadi di bagian perklet ini selalu patah. Nah ini buktinya bisa kita lihat. Baik sahabat diesel, nanti kita akan bahas di mana titik permasalahan hingga menyebabkan per ini bisa selalu patah sampai 3 kali ganti. Paling bertahan itu sekitar 5 hari ataupun 4 hari sudah patah lagi ya guys. Baik sahabat diesel, lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Lanjut teman-teman. Nah ini kita lihat, nah ini kita bisa kita lihat ya guys. Jadi ini perklet di bagian hisap ya guys. Nah ini perklet di bagian hisap itu selalu kering ya guys. Nah bisa kita lihat seperti ini, dan ini untuk di bagian buang. Nah ini alhamdulillah terlumasi oli. Jadi per ini awet ya guys, berbeda dengan yang di bagian hisap ini sampai hancur seperti ini. Ini sudah ketiga kalinya kita ganti, memang seperti ini kasusnya. Baik sahabat diesel, jadi inti permasalahan, nah di sini ada lubang saluran oli ya guys. Nah ini saluran oli untuk melumasi bagian pernya di sini, kedua per ini ya guys. Jadi untuk nantinya per ini bisa istilahnya kuat, enggak cepat patah seperti ini. Nah, ini kenapa bisa kering sebelah ya guys, jadi enggak sama-sama terlumasi. Dan ini ada saluran oli yang nantinya bisa masuk ke sini guys. Nah ini di bagian rocker armnya di sini, dan di sini oli itu menekan, jadi bisa langsung ke bagian pelatuk di bagian hisap ataupun buang. Nah di sini ada lubang. Nah ini kemungkinan besar di sini di as armnya di sini itu kotor ya guys. Jadi banyak kotoran hingga oli nggak bisa masuk ke melumasi ke pernya di sini. Baik sahabat diesel, nanti kita akan bongkar as arm ini untuk memastikan, atau kalaupun nanti kotor kita bisa dibersihkan lagi ya guys, agar nantinya oli bisa lancar untuk melumasi perklet di sini. Baik sahabat, jadi seperti itulah sedikit masalah perklet selalu patah itu, intinya tidak terlumasi oli dengan baik. Seperti halnya yang satu ini di bagian buang itu alhamdulillah basah seperti ini, terlumasi, dan alhamdulillah juga awet. Nah ini yang jadi masalah di bagian hisap ya guys. Jadi usahakan agar sirkulasi oli untuk perklet itu lancar ya guys. Jadi periksa di bagian rocker armnya di sini, karena di sini terdapat lubang, dan di sini juga di bagian perklet buang juga ada lubang. Jadi di sini masuk, nah masuk ke bagian as
rocker armnya di sini, dan lalu berbagi transfer ke arah per buang dan juga per hisapnya. Jadi kalau salah satu kering itu berarti di as ini mampet ya guys, di dalamnya itu mampet banyak kotoran. Jadi nanti kita akan lihat, kita bersihkan dulu, mudah-mudahan nanti bisa lancar, nggak terjadi lagi kasus seperti ini. Baik sahabat. Oke sahabat, nah ini sudah kita bongkar. Ini adalah as rocker arm ya guys. Nah di sini alhamdulillah tidak ada permasalahan. Nah di sini perlu diketahui, ini di ujung as rocker arm itu terdapat gotri ya guys, atau bola baja. Nah di sini kalau istilahnya bocor itu oli akan keluar di sini. Jadi ini harus benar-benar posisi dari gotri ini harus presisi di lubangnya. Jadi kalau sudah aus itu akan menyebabkan bocor oli ke sini. Jadi oli nggak bisa melintas ke lubang yang ada di sini. Ini adalah lubang untuk pelatuk klep di sini. Baik sahabat, nah seperti ini posisinya. Jadi oli yang masuk dari sini, nah masuk dari sini itu memenuhi lubang dari as arm, as rocker arm ini ya guys. As rocker arm ini, nah di sini akan memenuhi. Nah di sini lalu keluar lewat ke lubang untuk melumasi perkelep di bagian hisap ataupun bagian buang di sini. Jadi kalau di sini bocor, nah di sini ada gotri ya guys, atau bola baja. Kalau di sini bocor itu oli akan keluar lewat sini, jadi nggak bisa masuk ke lubang yang ada di sini untuk melumasi perklepnya. Jadi permasalahan bisa terjadi di sini guys. Baik sahabat diesel, dan juga nanti permasalahan juga ada di tekanan pompa oli yang kurang maksimal menekan, jadi nggak nyampe. Baik sahabat diesel, dikarenakan ini sampai di bagian posisi per bagian buang itu nyampe basah, sebagaimana sudah kita lihat bersama. Per di bagian klep buangnya itu basah, tetapi di bagian per hisap itu kering. Jadi permasalahannya di sini ya guys. Baik sahabat diesel, titik permasalahan di sini ini bocor. Baik sahabat diesel, hingga menyebabkan oli nggak bisa langsung menekan ke bagian pelatuknya di sini untuk melumasi per ya guys, dan menyebabkan pernya kering lalu patah lagi. Sewaktu diganti itu bertahan hingga 3-4 hari ya guys, 4 hari patah lagi. Nah di sini kita akan ganti rocker armnya. Nanti bisa juga kita ganti asnya ini ya guys. Usahakan di sini jangan sampai bocor, baik agar nantinya oli bisa langsung menekan maksimal lewat lubang ini ya guys. Baik sahabat diesel, nah di sini saluran lubang pokok ya guys. Jadi dari rocker armnya di sini lubang tengah di sini langsung menekan masuk ke sini. Di sini berbagi transfer ke buang dan juga hisapnya. Baik sahabat, jadi seperti itulah. Jika memang ada kendala perklep itu selalu patah dan lihat kondisi per itu kering ataupun basah terlumasi. Kalaupun kalau kering itu berarti per tidak terlumasi dengan baik oleh olinya, dan titik permasalahan itu ada di rocker armnya ini. Baik sahabat diesel, jadi nanti kita akan ganti, mudah-mudahan nanti lancar ya guys. Dan biasanya kalau oli lancar itu kemungkinan besar nggak akan ada masalah lagi. Oke lanjut teman-teman. Nah jadi alhasil posisinya seperti ini. Jadi sudah seperti mana yang sudah kita jelaskan tadi. Nah di sini di pinggir itu ada lubang ya guys.
Ini adalah lubang saluran oli. Nah, dari sini juga di bagian kelet buangnya juga ada ya guys. Jadi sewaktu menekan itu oli akan keluar dan melumasi tepat di bagian pernya di sini guys. Jadi usahakan ini semua lubang saluran itu jangan sampai mampet ya guys. Jadi nantinya lubang saluran ini akan mensanter oli ke bagian perkletnya di sini. Kalau ini mampet, alhasil perklet itu kering dan cepat patah ya guys. Nah, jadi hasil seperti ini posisi lubang dari saluran oli untuk perklet di rocker armnya di sini guys. Baik sahabat, jadi seperti itulah untuk permasalahan perklet sering patah ya guys. Jadi cek di bagian rocker arm di sini, kemungkinan saluran olinya, lubang saluran oli itu mampet dan bermasalah ya guys, seperti halnya yang dialami mesin ini. Baik sahabat diesel, nanti kita akan pasangkan, mudah-mudahan nantinya tidak ada kendala lagi untuk kedepannya, asalkan saluran dari oli ini lancar ya guys. Sahabat diesel, sedikit berbagi tip dan pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi ke semua sahabat ya guys. Dan nanti kita akan pasangkan rocker arm ini ke silinder headnya. Baik sahabat diesel. Oke sahabat, sekali lagi, nah ini sini ada lubang bagian kanan, bagian kiri, dan ini fungsinya untuk melumasi jalur oli, untuk melumasi perklet bagian buang dan juga bagian hisap ya guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Sekali lagi, jika memang ada kendala seperti kasus mesin ini, coba cek di bagian rocker armnya ya guys. Jadi memang banyak kasus terjadi seperti ini. Baik sahabat, sedikit berbagi tip dan pengalaman Bang Ananda. Semoga semua ini bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini. Semoga sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.